Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, saya Syam Hananan Dan saya Dena di Rubik Ruang Bincang Asik. Oke teman-teman, gimana Syam kabarnya hari ini? Alhamdulillah Syam hari ini sehat. Jena sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Lihat kan kayak bugar-bugar gitu. Iya, benar. Tidak lupa Oke. kita menanyakan kabar teman-teman yang di rumah yang menonton setia Rubik. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Syam ya. Iya, benar. Oke. Bentar lagi nih 2024. 24. Ini 2023. Iya ya. Bentar lagi 2024 berarti kita akan menghadapi Yang namanya pemilihan presiden nih, Iya, Jena. pemilu gitu ya. Pemilu juga. Di bulan 2 dan selanjutnya di bulan 11 9 itu ada juga pemilihan. Nah, kalau ngomong-ngomong masalah politik nih, Jena, di kesempatan kali ini kita akan mengundang salah seorang yang dulunya juga lulusan dari Komunikasi Penyiaran Islam. Ya, kita belum Bapak tahu. ini Pilkada. selaku Dewan Perwakilan Rakyat Kota di Kota Langsa. Iya, betul sekali. Siapa sih Jena namanya? Langsung saja kita panggil Iya, oke. Bapak Mayur Mahdi SS. Oke, Pak. Assalamualaikum. Silakan dulu, Pak. Oke. Baik, di sini teman-teman kita telah berada di Bapak Mayur Mahdi udah berada di tengah-tengah kita. Terima kasih kepada Bapak telah mau datang untuk sharing-sharing bersama kami, Pak ya. Ya, gimana Pak kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ngomong-ngomong Pak, kesibukan sekarang ini lagi apa ya Pak? Ya ini dalam masa rises ya. Ya di samping itu juga ada kegiatan-kegiatan lain di kantor dan juga kunjungan kerja keluar daerah. Dan ini juga dalam waktu dekat mungkin sudah masuk tahapan pemilu ya. Iya Pak, berarti bentar lagi 2024. Ya. Sekarang lagi sibuk-sibuknya ya Pak ya. Iya. Ya. Oke Pak, kalau ngomong nih Bapak kan lulusan IAIN Langsa, jurusan KPI. Jadi kenapa awal mula Bapak memilih jurusan KPI dan berkuliah di IAIN Langsa nih Pak? Boleh kita tahu? Nah, sebenarnya saya ini latar belakangnya bukan sebagai politikus ya. Nah, saya ini sebagai ya usaha kuliner. Pengusaha gitu ya. Namun kenapa tertarik di jurusan KPI ini setelah saya terpilih menjadi wakil rakyat Ya. di DPRK Kota Langsa ini. Ya tentunya ya kita yang pertama sekali ya ingin menambah ilmu pengetahuan ya. Iya, benar. Ya, dan saya lihat jurusan KPI ini ya jurusan yang menarik ya, dan juga mungkin ya jurusan yang sesuai dengan pekerjaan saya hari ini. Ya, karena KPI ini itu komunikasi penyiaran Islam ya. Nah, jadi berangkat daripada latar belakang ya kolaborasi studi di bidang penyiaran ini ya dengan komunikasi, dan ini saya berpikir ya cocok dengan profesi yang ada pada saya hari ini sebagai wakil rakyat ya. Nah, mungkin demikian. Berarti ada hubungannya gitu ya Pak yang antara politik dan juga jurusan komunikasi gitu Pak. Mungkin ada spill sedikit gitu Pak, hubungan antara jurusan komunikasi ini dengan politik dengan juga pekerjaan Bapak sekarang gitu. Ya. Artinya di dunia politik ini kan kita perlu komunikasi. Iya, benar Pak. Ya, jadi komunikasi ini dia masuk ke semua ke semua ranah ya. Artinya lebih-lebih lagi kami ini yang sering berhadapan dengan ya masyarakat, dengan publik ya, maupun dengan ya instansi dan lain sebagainya. Nah, jadi saya kira mungkin ya jurusan ini ya cocok sekali dengan pekerjaan saya hari ini sebagai wakil rakyat ya. Jadi karena komunikasi gitu Pak ya, semua hal itu masuk iya, dengan komunikasi. Dari gelarnya aja sarjana sosial, berarti sosialisasi terhadap masyarakat itu pasti ada melalui komunikasi.
Pak, jadi dari sejauh ini Bapak pandang, kira-kira kami nih yang belum lulus ataupun nanti yang akan lulus ke depannya, sejauh mana komunikasi ini diperlukan bagi instansi ataupun lowongan pekerjaan nih Pak? Nah, untuk masalah instansi dan lowongan pekerjaan ini ya cukup terbuka lebar bagi jurusan komunikasi ini. Nah, jadi kita tidak usah ragu ya, karena apapun pekerjaan kita, dimanapun kita berada, komunikasi ini penting, perlu. Saya rasa tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan adanya komunikasi. Namun kalau komunikasi tidak ada, ini semua persoalan-persoalan akan mandek dan macet mungkin. Ya, karena komunikasi ini merupakan yaitu apa namanya, penyelesaian persoalan yang paling depan, karena artinya ketika kita tidak bisa berkomunikasi ya, ini mustahil hal-hal yang akan kita lakukan akan bisa mencapai sesuai dengan keinginan kita. Berarti Pak, segala hal tuh harus terutama komunikasi yang paling penting kan? Iya, betul. Alasan mungkin kira-kira alasan Bapak terjun ke dunia politik ini apa Pak, kalau boleh tahu? Sebenarnya awalnya tidak ada punya alasan ya. Awalnya tidak punya alasan, artinya perlu juga saya ceritakan sedikit kilas balik ke latar belakang lah, sehingga saya bisa terjun ke dunia politik pada hari ini. Yang dulunya saya tidak punya cita-cita apa-apa selain hanya untuk berusaha, hanya untuk berusaha bagi kehidupan. Karena waktu itu saya berpikir apapun yang kita lakukan di dunia ini, ya, pekerjaan apapun, persoalan apapun, yang pada akhirnya tujuannya yaitu untuk mencapai kesejahteraan. Waktu itu mungkin saya agak apa namanya, mungkin agak tertinggal masalah pendidikan ini. Rupanya setelah saya terjun ke dunia politik ini, rupanya ini penting. Pendidikan itu penting bagi kita. Lebih-lebih nih dengan ilmu komunikasi ya, yang pada hari ini. Jadi latar belakang saya setelah tamat SMA, saya disuruh kuliah pun sama orang tua saya tidak mau waktu itu dan tidak tertarik. Saya lebih tertarik kepada ya usaha, bisnis. Hal-hal yang mudah langsung mendapatkan keuntungan. Ya, keuntungan. Karena saya berpikir ya maklum lah ya, karena kita mungkin saya dari SMP ini sudah membantu orang tua. Karena orang tua saya juga latar belakang sebagai pengusaha kuliner. Nah, jadi waktu itu biarlah saya berlanjut aja meneruskan usaha. Nah, jadi waktu itu mungkin di tahun 2012 ya. Di tahun 2012 itu saya kecelakaan sepeda motor. Ya waktu itu ya sambil berbelanja, pernah kecelakaan sepeda motor nih, lutut saya ini mengalami patah retak tulang. Berarti cukup parah Pak? Iya. Dan sampai sekarang alhamdulillah? Ini alhamdulillah sudah tidak masalah, dan kita melakukan pengobatan secara tradisional waktu itu, tidak dengan ilmu medis ya. Jadi waktu itu saya 2013 ya. 2013 waktu itu ini belum berapa sembuh sih, belum sembuh. Berarti belum kembali belum biasa gitu ya? Belum. Setahun saya terbaring ya di tempat tidur. Bisa gerak gitu Pak? Tidak. Bisa kita tidak. Nah, tapi mungkin ya karena latar belakang saya juga sebagai pengusaha, sebagai pengusaha kuliner, ya mungkin dianggap oleh partai politik ini ya saya punya banyak kenalan, banyak teman, sehingga direkrutlah oleh salah satu partai politik setelah perdamaian, yaitu partai lokal, yaitu Partai Aceh. Nah, yang partai ini yang mungkin di daerah lain tidak ada. Mungkin setelah perdamaian ini diberikanlah kekhususan bagi Aceh itu ya, salah satunya yaitu partai politik yang sebagai penyalur aspirasi daripada mantan-mantan komandan di situ. Jadi mungkin singkatnya demikian. Ada nggak sih Pak motivasi yang memang memotivasi Bapak untuk terjun ke dunia politik, memang kayak kayak gini sananya gitu? Setelah Bapak itu kayak oke, ini kamu bisa bergabung karena tadi Bapak sering jumpa dengan orang. Mungkin teman yang memotivasi gimana?
Ya setelah saya terpilih di 2014, dan alhamdulillah waktu itu saya terbanyak ya. Di antara dewan-dewan yang lolos di gedung DPRK Kota Langsa. Ya teman-teman maupun kawan-kawan, ya juga tokoh-tokoh baik di internal partai yang mengusung saya dan juga mungkin di masyarakat sendiri, ya terus memberikan motivasi ke saya. Ya artinya ya teruslah berbuat ya, untuk kepentingan masyarakat yang lebih baik, ya tentunya untuk perubahan-perubahan ya. Ya karena memang kita sebagai wakil rakyat ini ya ditugaskan, diperintahkan oleh partai ya, untuk bisa berbuat, untuk bisa melakukan perubahan-perubahan kepada arah yang lebih baik bagi kepentingan daerah dan masyarakat. Oke. Pak, jadi sebelum Bapak terjun ke politik, tadi kan Bapak sebagai seorang pengusaha kuliner nih. Iya. Sebelum Bapak terpilih bergabung ke partai, itu Bapak ini kan sudah dipercayai memiliki relasi yang cukup luas gitu. Kira-kira apa dari pengusaha Bapak kuliner ini sudah banyak berjumpa dengan tokoh-tokoh politik ataupun orang-orang yang berpengaruh dalam politik gitu Pak? Ya alhamdulillah ya sampai sekarang ya, setelah saya terjun ke dunia politik ini, ya alhamdulillah sampai sekarang ya sudah banyaklah berkomunikasi dengan ya mungkin yang dengan lebih senior daripada kita. Artinya pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan ya mungkin walaupun dikatakan belum mumpuni ya, tapi ya kita sudah bisa lah artinya berkomunikasi untuk apa sebenarnya kita terjun politik ini ya. Kepentingannya bagi masyarakat yang memilih kita atau konstituen kita ini untuk apa? Artinya setelah kita terpilih ya kita jangan mengecewakan lah. Minimal paling tidak sebagai manusia, walaupun ya ada kekurangan dan kesilapan ya tentunya kita berusaha untuk yang terbaik. Iya benar. Iya tentu. Berarti Pak udah lama nih Bu udah berkecimpungan dengan dalam dunia politik ya Pak, dari tadi 2014 Pak ya? 2014. Berarti udah 9 tahun kira-kira Pak ya? Ya insya Allah seperti itu. Iya. Mungkin ada nggak sih Pak pencapaian yang paling berkesan gitu semenjak Bapak berkecimpung dalam dunia politik ini Pak? Yang selama saya berkecimpung di dunia politik ini ya yang paling berkesan yaitu yang pertama bisa membantu masyarakat ya, sesuai dengan kemampuan, bisa membantu masyarakat dan bisa memperjuangkan aspirasi daripada masyarakat itu sendiri ya, dan bisa melihat ya apa yang harus kita lakukan ketika kita terjun ke dalam lembaga pemerintahan ini. Ya kami sebagai fungsi pengawasan ya. Di sini kita bisa langsung terlibat, mengawasi jalannya roda pemerintahan yang dilakukan oleh eksekutif. Ya, artinya ini juga tidak terlepas dari peran masyarakat kita semua. Ya, kami juga sebagai fungsi kontrol tidak bisa berbuat apa-apa juga tanpa semua dukungan daripada elemen masyarakat itu sendiri. Oke Pak, untuk pencapaian itu bisa digapai itu kan adanya jalan Pak ya. Sejauh ini Bapak sebelum menjadi politikus, sebelum terjun menjadi seorang DPRK, itu sudah berapa kali pemilihan dan sudah berapa kali coba, atau memang Pak sekali terjun langsung keterima dan dipilih oleh masyarakat? Ya ini sebenarnya partai yang mengusung saya ini tahun 2009 lolos sebagai partai politik setelah perdamaian itu di tahun 2009. Saya di tahun 2009 sudah diusung oleh partai dan direkrut. Padahal waktu itu memang karena kita belum punya pengalaman, tidak tertarik ke dunia politik ya, karena lebih tertarik ke dunia bisnis. Sehingga waktu itu ya karena direkrut ya dilabelkan nama kita lolos verifikasi. Saya tidak bekerja sesuai dengan yang maksimal lah. Ya, tidak maksimal lah saya bekerja. Ya, artinya ya lolos lah ya, kalau tidak ya tidak lah. Namun demikian dari dapil yang diusung oleh Partai Aceh itu, yaitu ada sekitar 14 caleg termasuk dengan saya, 13 kursi yang didapatkan dari Partai Aceh itu sendiri, saya yaitu kursi keempat, calon PAW juga lah waktu itu ya. Namun ini setelah memasuki periode yang kedua 2014, saya berpikir ini masyarakat dan tokoh-tokoh memberikan motivasi ke saya
Artinya mengusung saya kembali, walaupun waktu itu saya menolaknya. Terus terang, karena dengan kondisi dan keadaan fisik saya yang mungkin tidak mungkin lah. Karena saya ke KIP aja pakai tongkat 2 waktu itu. Jadi merasa perasaan malu ada di hati, namun dijemput oleh tokoh-tokoh partai dan masyarakat, kepercayaan tadi. Gitu, Sehingga saya ke KIP pakai tongkat 2 lah waktu itu. Terdorong gitu, Pak, ya. Jadi saya berpikir, ini kalau saya tidak bekerja maksimal, masyarakat ini akan kecewa. Iya, benar. Artinya setelah diusung saya, kepercayaan yang sudah diberikan, saya tidak serius. Gitu. Jadi sehingga saya bekerja maksimal, serius saya bekerja waktu itu. Makanya di 2014 itu saya dapatlah suara terbanyak di antara dewan yang lolos di DPRK Kota Langsa dari 25 kursi. Selanjutnya masuk periode kedua, saya diusung kembali. Dan alhamdulillah suara saya itu mencapai 2 kali lah dari yang 2014 tadi. Yaitu gitu, Pak, ya? Alhamdulillah sekitar 3069 suara. Suara terbanyak juga waktu itu. Kota Langsa aja gitu, Pak? Kota Langsa. Mungkin tadi udah Bapak jelaskan tentang pencapaian gitu, Pak, ya. Mungkin ada juga dalam suatu hal itu pasti ada hambatan ataupun kesulitannya gitu, Pak. Ada coba Pak ceritain, Pak, tentang kesulitan selama di dunia politik gitu, Pak. Ya namanya dimanapun kita berada, apapun pekerjaannya, suka duka itu tetap. Itu pasti. Ya namun ada kalanya ya menarik, artinya suka dukanya ketika kita tidak sanggup mengakomodir kepentingan masyarakat, ya mungkin ya kita merasa ini kita membuat mereka kecewa, seperti itu. Tapi di samping itu juga kita merasa puas ketika memang apa yang kita perjuangkan, apa yang ada disampaikan oleh masyarakat kepada kita, ya kita sanggup memperjuangkan itu. Artinya kita bisa melakukan perubahan-perubahan lah terhadap masyarakat sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Yang namanya manusia tidak ada sempurna, pro kontra itu tetap. Betul. Jadi respon Bapak ketika apa yang sudah Bapak lakukan itu Bapak rasa memang benar, itu benar yang Bapak lakukan. Tapi kan dari pandangan orang tuh kadang apa yang sudah kita lakukan benar, mereka masih melencengkan kita bahwa ini salah, ini salah. Itu respon Bapak gimana? Yang mereka menganggap bahwa kerjaan apa yang Bapak lakukan itu negatif semua atau nggak ada positifnya gitu? Ya saya berpikir positif saja. Jadi masyarakat, ya manusia lah, kita bilang itu kan tidak, pola pikirnya kan tidak semua sama. Iya, betul. Dan juga kemampuan daripada individu masyarakat itu sendiri juga berbeda-beda. Jadi terlepas penilaian kepada masyarakat itu sendiri. Yang jelas kita tidak usah berjanji dan tidak usah bermuluk-muluk lah kepada masyarakat. Sejauh memang kita mampu melakukannya, ya insya Allah kita lakukan. Karena prinsip saya begini. Saya selama di DPRK Kota Langsa ini berprinsip apa yang bisa saya lakukan hari ini ada kesan di masyarakat, artinya kesan yang baik-baik. Tentunya seperti itu. Jadi ketika pun saya nanti tidak di DPRK lagi, saya tidak ada tinggal kesan yang buruk pada masyarakat. Artinya selama saya duduk DPRK ini saya sudah berbuat lah yang terbaik bagi kepentingan masyarakat itu sendiri. Ya terlepas penilaian daripada masyarakat itu, karena kita tidak bisa memuaskan semua orang. Benar, Pak. Itu sudah pasti. Jadi sesuai dengan kemampuan dan usaha kita sudah melakukan itu. Untuk sebagai alumni KPI yang berkecimpung di dunia politik, Pak, ada nggak sih Pak solusi tentang untuk anak-anak KPI, mungkin anak KPI mungkin bukan dari YIN saja, mungkin dari teman-teman yang lainnya, anak KPI yang ingin berminat ataupun ingin berkecimpung di dunia politik gitu, Pak. Ada nggak solusinya mungkin, Pak? Ya kalau kita bilang solusi, ini tergantung sama cita-cita dan keinginan ya. Cita-cita dan keinginan daripada adik-adik kita yang ada di KPI hari ini. Ya, kemana kita harus membawa diri? Yang jelas KPI ini saya lihat tidak tersekat dan tidak terfokus kepada cita-cita kita itu sendiri. Ini KPI ini luas dia cakupannya. Artinya kita terus berjuang lah
bisa memotivasi diri, ya kita yakin dan berusaha. Ya, kita bisa melihat diri kita sendiri, kita mau kemana nih? Kan seperti itu. Artinya mungkin nanti ada yang bercita-cita ingin menjadi wartawan, ya mungkin ada ke politikus, ya kan, dan mungkin juga ada yang kepinginnya di bidang sosial dan sebagainya. Ya, ini terbuka lebar, ya, karena KPI ini kan kolaborasi, ya, dari studi pendidikan yang dilakukan pada hari ini. Ya. Saya rasa demikian. Tapi saran Bapak kalau misalnya ada anak KPI yang memang tertarik menjadi politikus, bekal-bekal yang harus dia cari itu seperti apa? Yang kalau Bapak itu kan memang dari dukungan dan dari relasi, ya. Jadi ilmu Bapak mengenai politikus itu dapat dari mereka. Dan kalau anak-anak KPI ini mau terjun ke politik, bekal dia, ilmu dia sebagai seorang politikus itu bisa dicari dari sumber mana gitu? Yang pertama, saya kira tidak lama kita beradaptasi dengan dunia politik ini. Ya, tergantung sama kita ini, saya kira. Artinya kita harus tahu dulu, ya, apa itu politik sih, untuk apa, dan tujuannya untuk apa. Kan itu dia. Jadi kalau kita sudah tahu apa tujuan kita berpolitik ini, ya, saya kira itu tidak begitu lama untuk beradaptasi. Yang penting ada dukungan, ya, kita bisa meyakinkan konstituen khususnya atau masyarakat, ya, bahwa kita mampu di bidang politik, dan meyakinkan mereka bahwa kita sanggup memperjuangkan aspirasi mereka. Saya rasa itu saja. Dan nantinya setelah memang ya terpilih, ya, seperti hari ini, ya kita harus bisa menjaga amanah dan tupoksi kita. Ya. Kalau misalnya di DPR lah, tupoksinya itu kan tidak banyak, walaupun kalau dijabarkan itu luas. Ya, tentunya kita bisa menjaga itu. Saya kira ini nggak jadi persoalan. Ya, ini mungkin saya lihat generasi-generasi, apalagi kayak adik-adik inilah, adik-adik KPI ini, ya kan, generasi-generasi penerus bangsa. Yang penting harus percaya diri dan yakinlah, ya, suatu saat nanti, ya, ini akan cita-cita yang akan kalian capai itu pasti akan berhasil, insya Allah, ya, insya Allah. Tapi jangan artinya tidak percaya diri, ya, merasa minder. Nah, ini apapun nggak bisa kita lakukan. Ya, bahasa kerennya seperti itu, ya. Untuk diri sendiri aja nggak percaya, apalagi untuk orang lain, ya, gitulah kira-kira. Berarti itu salah satu tipsnya gitu Pak, ya. Untuk teman-teman, salah satu tipsnya itu untuk menjadi ketua DPRK atau menjadi hal-hal yang lainnya, calon-calon politikus lain, ya. Percaya diri. Pertama itu percaya diri. Oke Pak, mungkin sekarang kan Bapak jadi ketua DPRK Kota Langsan, Pak, ya. Untuk di Kota Langsan sendiri ada mahasiswa, mungkin banyak mahasiswa gitu Pak. Gimana tanggapan Bapak tentang mahasiswa yang suka demo gitu, Pak, ya? Unjuk rasa aspirasi nih, Pak. Apalagi yang sampai ke kantor DPRK, bakar-bakar ban. Ya, benar. Gimana tanggapan Bapak tentang mahasiswa yang demo? Bagi saya sendiri, ya, itu bagus. Ya, menyampaikan aspirasi. Iya, benar. Ya, memperjuangkan aspirasi mahasiswa maupun masyarakat. Ya, namun harus dengan nilai yang positif. Iya, benar. Ya, artinya tidak anarkis. Iya, benar. Ya, kita menyampaikan aspirasi itu kan dilindungi secara hukum. Ya, tidak masalah. Nah, artinya yang kita perjuangkan itu tidak melenceng daripada koridor hukum. Ya. Nah, tidak ada yang tidak dapat kita lakukan dan selesaikan, ya, kalau memang kita itu bisa memikirkan hal yang positif. Saya kira nggak masalah. Saya sering menghadapi, ya, demo-demo mahasiswa, dan bahkan saya menyambut sendiri. Ya, saya suka. Ya, artinya mahasiswa ini kreatif. Ya, jadi seperti itu. Berarti diperbolehkan demo asal sesuai tidak dengan prosedur, tidak anarkis, ya. Jadi Pak, yang sikap-sikap mahasiswa itu yang sampai nerobos ke ruang DPRK itu gimana, Pak? Ya, tidak masalah saya kira. Dan sejauh ini sekarang tidak ada yang anarkis, mereka menerobos ke gedung DPRK, kita berikan tempat. Dan bahkan kita persilakan masuk. Jadi mungkin ya adik-adik ini juga kepinginnya kan masuk ke gedung DPRK. Mungkin selanjutnya ya mereka inilah, adik-adik inilah mungkin yang akan menggantikan kami nanti di situ. Yang akan berada di depan gitu kan, merasakan demo itu Pak, ya.
Oke, mungkin cukup sekian bincang-bincang kita bersama Bapak Maimul Mahdi. Cukup menarik teman-teman, yang dulunya Bapak ini sebelum terjun sebagai politikus adalah seorang pembisnis kuliner, dan perlu kalian tahu bahwa Bapak ini ada dukungan dari masyarakat nih dan dorongan dari orang sekitar untuk menjadi seorang politikus dan memiliki niat yang baik untuk memakmurkan masyarakat dan sebagai controlling bagi para eksekutor. Oke, mungkin cukup baik perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bapak sudah mau. Terima kasih, sama-sama. Nah, ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube kami IBP Entertainment. Saya Syamhananan mohon undur diri. Dan saya Sri Anjani pamit undur diri. Di Rubik Ruang Bincang Asik.